Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'arofik dengan NIM 0528402992, Prodi FST Sistem Informasi UT Daerah Semarang. Pada pembuatan video ini, saya akan membawakan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Berdasarkan modul 3, saya akan fokus dengan proses lahirnya Pancasila BPUPK Piagam Jakarta PPKI. Video ini dibuat untuk memenuhi penilaian tugas 1 Pancasila. Semoga dalam pemaparan ini dapat mendapatkan nilai yang baik. Kemudian saya lanjutkan ke ini ya, tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Halo teman-teman, generasi muda Indonesia, tahukah bahwa Pancasila lahir melalui proses panjang dan penuh semangat kebangsaan. Perjalanan ini dimulai dari sidang BPUPKI, dilanjutkan dengan Piagam Jakarta dan disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Generasi muda Indonesia, pernahkah kalian membayangkan di tengah situasi genting menuju kemerdekaan, para pendiri bangsa justru sibuk berdebat tentang dasar negara? Inilah momen bersejarah yang melahirkan Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Naskah ini memuat calon dasar negara dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, menjelang pengesahan UUD pada 18 Agustus 1945, perwakilan dari Indonesia Timur menyuarakan keberatan. Mereka khawatir rumusan ini akan memecah belah bangsa yang baru saja lahir. Dalam waktu singkat, atas semangat persatuan, tokoh-tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo dan lainnya dengan ikhlas menyetujui perubahan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Konsensus ini kemudian ditetapkan oleh PPKI. Sidang BPUPK tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPK, para tokoh bangsa seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supono berdiskusi mencari dasar negara. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang memperkenalkan 5 dasar yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Dari peristiwa bersejarah ini, kita belajar 2 nilai Pancasila yang sangat kuat, yaitu 1. Nilai ketuhanan yang inklusif, sila 1. Perubahan itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia dari awal bukanlah negara agama, tetapi bukan juga negara sekuler. Kita adalah negara yang bertuhan, menjunjung tinggi nilai ketuhanan yang inklusif dan menghormati semua pemeluk agama. Dan yang kedua, nilai persatuan Indonesia, sila ketiga. Ini adalah pelajaran terbesar. Kepentingan pribadi atau kelompok rela berkorban untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka memilih untuk bersatu dalam perbedaan, bukan terpecah dalam keyakinan yang sempit. Pada Piagam Jakarta 22 Juni 1945, setelah bidang BPUPK, dibentuk Panitia 9 yang menyusun Piagam Jakarta sebagai rumusan awal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Proses ini menunjukkan semangat musyawarah dan toleransi untuk menjaga persatuan bangsa yang beragam ini yang saya sampaikan tadi ya. Lalu, apa pelajaran untuk kita generasi muda masa kini? Di nilai Pancasila yang tercermin yaitu adalah peristiwa lahirnya Pancasila mencerminkan nilai luhur, gotong royong, musyawarah untuk mufakat, persatuan di atas perbedaan, keadilan dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan.
Di era media sosial yang penuh dengan polarisasi politik, ujaran kebencian dan intoleransi, semangat musyawarah untuk mufakat dan mengutamakan persatuan dari para pendiri bangsa itu sangat relevan. Mereka mengajarkan kita bahwa perbedaan bukanlah halangan, justru kekuatan, seperti mereka berduduk bersama, berdebat, dan akhirnya berkompromi untuk Indonesia. Kita pun harus bisa melawan hoaks, tidak mudah terprovokasi, dan menjaga ujaran di media sosial adalah wujud nyata nilai persatuan Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab saat ini. Pancasila bukanlah mantra usang loh. Ia adalah warisan nilai luhur yang lahir dari perjuangan dan kebijaksanaan. Mari kita jaga, mari kita jadikan sejarah kelahiran Pancasila ini sebagai inspirasi untuk terus merajut Indonesia yang lebih baik dan tetap bersatu dalam keragaman. Yaitu sebagai refleksi diri, ini bagi saya peristiwa ini mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, tapi sumber kekuatan. Sebagai generasi muda, kita dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila melalui sikap menghargai pendapat orang lain, menjaga kerukunan, berkontribusi positif untuk kemajuan Indonesia. Sebagai penutup, mari terus hidupkan semangat para pendiri bangsa. Pancasila bukanlah sekedar dasar negara, tapi pedoman hidup yang abadi. Jadi Pancasila adalah kita, masa depan Indonesia ada di tangan kita. Saya kira cukup ya untuk presentasi atau pembuatan video kali ini untuk kebutuhan tugas satu ini. Semoga bisa pesan saya atau pesan dari video ini cukup tersampaikan sehingga bisa menjadikan nilai yang bagus. Saya kira cukup. Apabila ada kekurangan, ada kata-kata yang kurang tepat untuk saya sampaikan, saya ucapkan mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Salam Pancasila. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.